Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022. Seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas per video 6 saham. Untuk video yang lainnya playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya, untuk linknya ya. Jadi ada beberapa video ya untuk analisa saham minggu ini untuk periode tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah MDKA. Jadi MDKA ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4.500, kalau yang mau buy hasil higher ya, sudah saya bahas dari minggu sebelumnya, itu boleh buy ya. Dan di sini dia akan menguji high yang sebelumnya di sini ya, karena dia sebelumnya kan ke 4750, kemudian dia terkoreksi ya. Nah di sini kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 4750 ya, itu kalau yang mau buy up atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Maka target price berikutnya masih memungkinkan ke 5.000 ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 5.000, maka target berikutnya dia masih memungkinkan ke 5.500. Jadi saya kasih range-nya kurang lebih setiap kelipatan 500 ya. Nah ini saya ada ambilnya dari mana? Karena sebelumnya di sini ya, ketika dia breakout ke atas 3.500, targetnya dia resisten terdekatnya di 4.000 ya, kemudian dia koreksi lagi 3.500, dia berhasil rebound lagi. Jadi dengan acuan setiap kelipatan 500 rupiah, di sana saya tarik garis-garisnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau posisi sekarang di tengah-tengahnya, kalau mau buy sih boleh aja, tapi jangan terlalu banyak, atau tunggu buy on weakness di 4.500. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4.500, kita belinya kalau dia sudah berhasil tembus ke atas ya, naik ke atas 4.500 barusan kita buy. Jadi seperti ini ya sebelumnya ya. Dia naik ke atas 4.500 kan turun ya. Nah kita belinya kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 4.500. Itu bagi yang mau buy yang belum punya, atau mau buy sekarang ya boleh aja. Nanti setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah boleh tambah lagi, atau istilahnya di average up ya, seperti itu ya. Target resisten terdekatnya di 5.000 dan 5.500 ya. Itu kurang lebih untuk MDKA seperti itu. Kemudian untuk dari daily chartnya di sini ya, dia akan menguji resisten di 4750 ya. Jadi di sini Pak Sunar, mungkin ada yang bilang ya, memang di sini ada formasi seperti double top ya. Tapi ini top pertama sudah terbentuk, ini top yang kedua belum terbentuk. Jadi kalau kita bicara mengenai chart pattern, itu kita kalau trading berdasarkan chart pattern, kita harus tunggu kalau dia sudah terbentuk ya. Kalau belum terbentuk berarti jangan membuat asumsi sendiri ya. Jadi ini belum tentu double top ya. Memang resistennya di 4750, kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya. Jadi bisa pasang di 4700 atau di low-nya hari Jumat ya, tanggal 25 Maret ya, di 4620 yang sudah punya. Nah kalau yang belum punya, area buy on weakness sebelumnya saya sebutkan di 4140 ya. Jadi yang ikutin saya harusnya sudah buy ya. Di sini Fibonacci extension sudah saya gambarkan garis-garisnya. Kalau misalnya mau buy on weakness yang belum punya, tunggu aja di area 4400. Jadi saya naikkan ya area buy on weakness-nya. Artinya kalau dia koreksi turun di banyak 4400, kita belinya kalau sudah berhasil rebound ya, seperti ini ya. Bahwasanya untuk MDKA ini uptrend-nya masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya, terus terang seperti itu ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 4400 atau nyentuh ya, atau kalau nggak sampai nyentuh ya, kalau dia sudah berhasil rebound di atas 4500 boleh buy. Itu yang mau buy on weakness, belinya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan naik kelipatan 50 rupiah ya, kita tambah lagi atau average up ya, atau 100 rupiah. Target terdekatnya di 4750. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 4750, maka target berikutnya di 5000 dan 5250 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bahwasanya untuk MDKA uptrend masih cukup bagus mengarah ke atas ya. Di sini kalau kita lihat MA20-nya masih ke atas dan dia masih ditutup di atasnya MA20. Jadi sejauh ini untuk MDKA masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ADRO ya, atau Adaro Energy. Jadi Adaro Energy ini kita lihat ya, untuk support resistennya sudah saya gambarkan. Support terdekatnya di 2650 dan 2900. Posisi sekarang ya, kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi kalau turun lagi di bawah 2650, saran saya jual dulu sebagian. Kalau turun lagi di bawah 2470, saran saya jual dulu semuanya. Nah kalau yang mau buy on weakness, sebelumnya saya sarankan di 2160 kan, tapi berhubung dia breakout, kalau nggak dikasih ya, sebenarnya area 2650 ini boleh buy on weakness ya, kurang lebih sekarang ya. Atau tunggu sekalian di 2470, artinya kalau dia turun di banyak 2470, kalau berhasil rebound boleh buy.
Tapi kalau posisi sekarang menurut saya sih kalau mau buy on weakness sekarang boleh saja ya pasang stop lossnya di 2650 dan maksimum di 2470. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2900 ya, kalau mau tambah lagi atau average up silakan tambah lagi. Target price berikutnya di 3200. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3200 boleh tambah lagi atau average up ya. Di sini ada swing high-nya di 3270. Kalau dia berhasil naik lagi target berikutnya di 3500. Jadi istilahnya kalau mau buy bertahap aja, kalau naik lagi tambah lagi. Ya, sebelumnya ada yang tanya seperti ini ya, Pak Sunar kalau naik ditambah terus kapan take profitnya? Jadi take profitnya itu kalau sudah nyentuh trailing stopnya ya. Jadi begitu dia naik lagi, ya kan kita boleh tambah lagi atau average up. Jangan lupa pasang trailing stopnya di garis tersebut yang terdekat yang bersama titik breakoutnya atau di baris bawahnya lagi. Jadi kalau dia turun lagi ya sudah kita pasang trailing stopnya. Jadi kita hitung average-nya ya. Jadi jangan sampai sebelumnya kita beli misalnya ya, kita beli di harga bawah 10 lot. Kemudian kita ketika breakout kita average up sampai tambah lagi sampai jauh lebih banyak daripada yang pertama 1000 lot ya. Ya jangan, karena kalau dia setelah breakout resistance dia gagal, ya Anda nanti keuntungannya sudah didapat dan dia loss ya seperti itu ya. Jadi porsinya disesuaikan seperti itu ya. Jangan sampai average-nya nanti terlalu tinggi ya seperti itu ya. Jadi di sini gambar garisnya ini untuk support resistance-nya untuk weekly-nya atau mingguannya. Kalau untuk daily chart-nya di sini ya, area buy weakness sudah saya sebutkan di 2800 atau 2600 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2800 boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik ke atas 2900 yang mana adalah Fibonacci extension 100%-nya ya. Di sana kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi sebelumnya saya gambarkan Fibonacci extension. Di sini memang selama di atas 2500 dia masih cukup bagus ya. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar katanya naik ke atas 2800 buy. Ternyata kok turun lagi. Sebelumnya juga gitu di sini ya. Sebel Pak Sunar. Gimana nggak sebel ini habis naik tuh turun lagi, naik lagi loh. Bagaimana? Ya sebenarnya sih kalau kita buy di 2800, kalau dia berhasil breakout ke atas, ya pasang stop lossnya di 2600. Memang agak jauh ya, karena fluktuasinya lumayan tinggi ya. Lebar ya seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2900 boleh tambah lagi atau average up. Nah, ternyata setelah naik ke atas 2900 saya tambah, dia gagal Pak Sunar turun. Gimana ini? Ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya. Seperti itu ya. Bahwasanya untuk ADRO ini dia masih cukup bagus uptrendnya. Ya kalau kita lihat EMA 20-nya masih mengarah ke atas ya. Kurang lebih sih seperti itu ya untuk ADRO ya. Oke, berikutnya untuk Inco ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk Inco ya, dia berhasil breakout lagi ke atas 6625. Jadi bahwasanya di sini garis-garisnya ini sudah saya berikan ya. Jadi minggu lalu saya sudah sebutkan kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5.900 maka target berikutnya dia akan menguji 6625 sama ya. Jadi yang rajin menonton channel saya ya, mencatat dan pasang automatic order buy, profitnya luar biasa ya. Karena garisnya sudah saya sebutkan ya. Dan di sini kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 6625 ya seperti itu ya. Nah selama dia bertahan di atas 6625 untuk Inco ini dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 7100. Kalau dia breakout ke atas 7100 saya gambarkan kurang lebih target berikutnya di sekitar 7500 dan 8000 masih memungkinkan ya. Gitu ya. Jadi memang untuk Inco ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Begitu ya. Jangan lupa tetap disiplin ya pasang trailing stopnya kalau pakai grafik mingguan di 6625. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian dari daily chart-nya ya kan? Ini sebenarnya yang rajin nonton ya, memang saya sudah sering sebutkan seperti itu ya, terutama yang baru ya, supaya Anda kalau memangnya berminat silahkan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, karena kalau yang ngikutin channel saya itu profitnya luar biasa. Saya sudah sebutkan kalau misalnya ketinggalan ini area buy weakness-nya sudah saya gambarkan ya. Di sini saya gambarkan 5.900 ke atas, kalau dia berhasil rebound boleh buy ya. Di sini rebound buy. Nah kalau dia dari atas mulai turun ya pasang trailing stopnya seperti itu ya. Jadi mudah banget. Kalau dia masih turun lagi, ini area buy weakness berikutnya di 5650. Memang sudah saya sebutkan naik ke atas 5650 boleh buy. Dari Pak Sunar setelah saya buy kok turun lagi. Ini naik lagi, turun lagi. Ya memang kalau misalnya terlalu sering kena stop lossnya bisa pakai acuan stop lossnya di 5325 maksimum. Waktu itu sudah saya sebutkan juga ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, mau tambah lagi atau buy up silakan ya. Di sini sudah saya gambarkan naik kelipatan Rp50 atau Rp100 silakan tambah lagi atau average up ya. Jadi jangan terlalu takut-takut tapi jangan terlalu agresif juga ya.
disesuaikan. Ini memang di tengah-tengahnya ada garis-garis lagi ya. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 saya nggak gambarkan ya. Kalau saya gambarkan nanti nggak kebaca ya. Istilahnya terlalu berdekatan, nanti angkanya nggak kebaca. Jadi di sini kalau kita perhatikan yang sudah punya pasang trailing stopnya di low-nya kemarin ya, hari Jumat ya, tanggal 25 Maret di 6650. Kalau dia turun banyak 6650, jual dulu sebagian, turun di banyak 6500, jual dulu semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini swing high-nya di 7050. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 7050, boleh tambah lagi atau average up seperti itu ya. Kalau mau buy high sell higher, silahkan. Nah, kalau misalnya takut langsung ya tunggu aja lagi. Buy and weakness ada dua area ya, di 5.900 dan 5.650 ya. Itu untuk yang buy and weakness kalau nggak berani buy langsung. Atau kalau mau, kalau terdekatnya di 6.500 misalnya, oh Pak Sunar dia koreksi di bawah 6.500, nggak lama lagi dia naik lagi ke atas 6.500 setelah koreksi di bawahnya ya. Nah, setelah dia sudah berhasil rebound, kita boleh buyback. Nah, buy-nya itu bertahap aja ya. Kita lihat volumenya. Kalau dia volumenya naik ya, ini kan volume rata-rata 5 hari dia naik ya. Nah, kalau dia sudah lebih dari rata-rata 5 harinya breakout ya, berarti dia bagus. Money managementnya, kita lotnya posisinya bisa ditambah seperti itu ya. Tapi kalau misalnya volumenya masih rendah seperti ini ya, masih di bawah rata-rata 5 hari walaupun rata-ratanya naik ya, kita belinya bertahap aja. Kalau misalnya dia koreksi berhasil rebound, kita buy bertahap aja. Setiap kelipatan 50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Jadi strateginya seperti itu ya. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus. Mungkin ada nanya, Pak Sunar kalau mau beli apakah nggak ketinggian, kok malah disarankan breakout ke atas 7.100 kok malah beli lagi? Nanti istilahnya nyangkut Pak Sunar. Wah, sesat dong. Saya beli nyangkut di pucuk lagi ya. Iya, kalau langsung naik lagi. Nah, basicnya seperti ini ya. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Dalam arti, bukan saya menyarankan beli di pucuk, enggak ya. Jangan salah paham. Sebenarnya sebelumnya, saya sudah sebutkan area buy and weakness ya. Tapi di sini ya, uptrendnya dia masih cukup bagus. Selama dia uptrendnya masih cukup bagus, kalau dia breakout lagi higher high, breakout di atas resistance terdekatnya, kita boleh buy yang belum punya, istilahnya buy high sell higher atau average up ya, seperti itu ya. Karena uptrendnya masih bagus. Jadi kalau perkara dia sudah naik kemudian gagal turun lagi ya, jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Karena harga saham di pasar saham saya tidak bisa mengaturnya. Ya kan, kalau saya bisa mengaturnya, saya pasti jadi orang yang terkaya di dunia. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang penting kan garisnya sudah saya berikan ya. Di sini memang di tengah-tengahnya nggak saya berikan, ya kurang lebih kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Seperti itu ya. Kalau misalnya terlalu dekat ya pakai yang berikutnya lagi ya. Seperti itu ya, tergantung dengan resiko profil masing-masing ya. Ya santai aja, belinya bertahap aja. Kalau yang belum punya ya buy and weakness di 6.500, kalau dikira berdekatan ya tunggu aja di 5.900 atau 5.650. Tapi kalau sudah turun di banyak 5.650, kalau dia belum berhasil naik ke atasnya, jangan buy on weakness ya. Itu namanya bukan buy on weakness, tangkap pisau jatuh ya, seperti itu ya. Karena kalau kita perhatikan di sini ya, ini ada formasi topnya di sini. Kemudian memang ini ada peluang testing sini. Jadi ini kalau dia turun gagal, maka ada kemungkinan ini terbentuk formasi double top. Nah, double top ini menurut chart pattern kalau dia breakdown di bawahnya 5650 atau di sekitar 5550 sampai 5450 ya, dia bisa turun koreksinya lumayan tajam ya. Ya bukan berarti saya bilang bakalan turun atau koreksi tajam, enggak. Uptrendnya masih cukup bagus. Tapi saya bilang ya hati-hati, jangan sampai buy on weakness di bawah ya. Di sekitar area di bawahnya 5650 jangan buy on weakness, karena kecenderungan kalau sudah di bawahnya 5550 dia resikonya lebih besar ya daripada rewardnya. Jadi kalau buy on weakness itu tunggu rebound tapi jangan terlalu di bawah ya, seperti itu ya. Kalau mau buy high sell higher silahkan, tapi saya sudah sebutkan jangan kalau nyangkut nyalakan Pak Sunar ya, seperti itu ya. Karena saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Yang penting kan saya prinsipnya sesuai dengan prinsip dasar analisa teknikal. Tren akan terus berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Dan pembalikan arah itu bisa terjadi kapan saja ya, seperti itu ya. Bisa langsung misalnya ya, Pak Sunar hari Senin ya, besok ini yang akan datang ya, besok ya tanggal 28 naik tinggi saya buy high sell higher, tiba-tiba kok merosot Pak Sunar. Wah, kena istilahnya PHP ya, kena tipu bandar nih. Atau bagian cuci piring biasanya istilahnya. Ya kita nggak akan pernah tahu. Yang penting kita kan sudah saya kan sudah gambarkan garis-garisnya ya, dimana kita pasang trailing stop, dimana kita pasang stop loss. Jadi trading itu mudah kalau sudah pasang garis-garisnya. Sudah saya bina dari awal atau saya bimbing dari awal ya. Jadi dari Februari pertengahan ini juga sudah saya bimbing ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 5175 boleh buy lagi atau average up naik lagi ke atas 5325 tambah lagi ya. Jadi yang ini itu nih
garis saya itu enak banget ya seperti itu ya. Kalau misalnya dia turun, tapi kalau belum kena stop loss, kalau dia masih rebound lagi, kita boleh buy nambah atau sekalian kalau dia breakout di swing high terdekatnya. Jadi strateginya itu mudah banget ya. Apalagi kalau uptrendnya masih bagus ya, MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan, jangan ya seperti itu ya. Karena kalau uptrendnya masih bagus ya kita tambah lagi. Kalau misalnya takut, belinya bertahap aja atau tunggu buy on weakness ya kalau dia koreksi seperti ini ya. Wah, saya takut ketinggalan ya, tunggu aja buy on weakness koreksi ya. Nah, ini masih ada kemungkinan masih terjaga harganya karena mungkin sebentar lagi musim pembagian dividen ya. Jadi harusnya masih terjaga. Harusnya dividennya lumayan ya seperti itu ya, karena dia keuntungannya atau labanya kan harusnya naik ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk Inco. Berikutnya TINS. Nah, ini sudah saya sebutkan ya di analisa saham mingguan juga, analisa saham harian. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1710, boleh tambah lagi atau buy high sell higher kalau yang sudah punya. Maksudnya kalau yang belum punya ya, kalau sudah punya ya tinggal tambah lagi. Dan di sini kalau sudah punya pasang aja trading stopnya ya seperti itu ya. Kalau posisi terakhir ya di 18 kursnya kan 1845, jadi pasang aja di 1800 atau 1750 ya, atau pakai acuan garis saya 1770. Jadi kalau turun lagi di bawah 1770 lebih baik jual dulu. Jadi sama ya seperti sebelumnya ini, wah ekor panjang ke atas turun di bawah 1770, jual dulu ya seperti itu. Nanti kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1770, kita barusan buyback. Target berikutnya di 1925. Kalau dia berhasil naik lagi, ini masih bisa naik lagi nggak Mas Sunar? Bisa ya. Target berikutnya di 2500. Tengah-tengahnya ini saya kasih ya di 2040 dan di area sekitar sini ya 2240 kurang lebih ya. Saya pakai acuan high di sini dan high di sini. Itu target price-nya. Ini berdasarkan chart mingguan ya atau weekly-nya. Jadi jangan takut ketinggian ya. Ya, seperti itu ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau takut ketinggian, solusinya ya tunggu aja buy on weakness di area 1770. Jadi kalau dia koreksi, kalau berhasil rebound barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu agresif, jangan terlalu takut-takut ya. Naik ke atas 1925 tambah lagi atau average up. Ya kurang lebih seperti itu untuk grafik mingguannya. Kalau untuk hariannya di sini kalau kita lihat ya area buy on weakness di area 1950. Dan kalau di sini kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 1900 boleh tambah lagi atau average up bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya ya buy on weakness di 1660 atau 1695 ya. Kalau dia koreksi berhasil rebound barusan beli. Atau buy high sell higher. Nah, kalau buy high sell higher takut Pak Sunar, jangan-jangan saya sudah buy nanti turun. Nah, ini kan hanya yang terakhir kan di 1865 ya. Jadi kalau mau buy high sell higher, kalau mau tambah lagi naik ke atas 1865 buy. Atau ikutin garis saya, naik ke atas 1900 tambah lagi atau average up. Nah, kalau setelah naik ke atas 1900, saya pakai acuan target price berikutnya kurang lebih sekitar 2100-an ya, seperti itu ya. Jadi seperti ini ada kemungkinan breakout nggak Pak Sunar? Kemungkinan ada, tapi jangan terlalu takut, wah ini resistennya Pak Sunar. Ya memang benar resistennya. Tapi kita jangan terlalu takut, dalam arti jangan sampai analisa technical resisten itu menjadikan tembok yang membatasi Anda untuk memperoleh profit yang lebih tinggi lagi ya. Kalau Anda masih punya, Anda mau tambah lagi, Anda takut ya seperti itu. Jadi kalau seperti ini sebelumnya ya. Kalau sudah terjadi kan ngomongnya gampang, wah ini sudah breakout. Nah, tapi kan sudah saya sebutkan ya berulang kali, kalau yang sering ngikutin channel saya selalu sebutkan, jangan terlalu takut kalau dia naik lagi ya, breakout seperti ini ya. Ya boleh tambah lagi atau average up. Bahkan ada yang nyindir, kalau tambah lagi average up, kapan profitnya Pak Sunar? Ya profitnya kalau kena trailing stop, ya kan? Atau kalau gagal ya kena stop loss ya, seperti itu ya. Misalnya kan kalau sudah beli ya, kalau naik di sini ya, saya sudah sebutkan area buy weakness sebelumnya ya. Naik ke atas 1560 buy, naik ke atas 1600 tambah lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di sini, wah ini ternyata sudah berhasil naik, besoknya gagal turun di bawahnya, tapi stop lossnya jangan terlalu dekat ya. Kan saya sudah sebutkan kalau buy on weakness 1560, breakout ke atas 1560 buy, ya stop lossnya pakai acuan 1495. Jadi garis-garis ini bisa dipakai acuan untuk pemasangan trading stop atau stop loss. Jadi trading itu mudah ya kalau sudah ada acuannya, itu yang paling penting ya. Dimana kita pasang trading stop, dimana pasang stop loss. Kalau dia berhasil naik lagi, pasang average up ya, atau tambah lagi buy up istilahnya ya. Naik lagi ke atas 1995 tambah lagi, naik ke atas 175 tambah lagi, enak. Nah kalau tambah terus Pak Sunar, pasang trading stopnya di mana ya? Pakai garisnya. Jadi kalau naik ke atas 175 boleh buy ya, pasangnya ya nggak boleh pasang di 1695 seperti itu ya. Jadi naik lagi tambah lagi seperti itu ya. Jadi profitnya luar biasa yang ngikutin saya seperti itu ya. Yang penting adalah 3 kunci sukses ya, sabar, fokus, dan disiplin. Walaupun ada beberapa saham yang gagal ya seperti itu ya. Tapi kalau
ketika kita gagal, kalau kita sudah pasang trailing stop dan stop loss, ya disiplin ya. Ya, di sanalah kita selamat ya. Seperti itu ya, terhindar dari kerugian yang lebih dalam. Seperti itu ya. Kalau Anda baik trading saham atau investasi saham nggak mau cut loss sama sekali, ada loh ya tipe orang seperti itu ya. Saran saya sih jangan sampai jangan beli saham deh. Terus terang aja seperti itu. Kalau Anda motifnya walaupun investor ataupun trader ya, kalau Anda beli saham Anda nggak mau cut loss sama sekali, itu saran saya dari pengalaman saya tahun 2013 ya, lebih baik jangan beli saham ya, seperti itu ya. Jangan beli saham, nggak cocok Anda di saham karena resikonya ya kan, kalau memang Anda bilang wah perusahaan ini bagus Pak Sunar ya, seperti itu ya. Ya memang kalau mau hold jangka panjang sih boleh-boleh saja, tapi nggak semua stok itu atau semua saham bisa di hold jangka panjang ya. Ada yang fluktuasinya jangka pendek, ada yang dia berdasarkan musiman aja. Kalau sentimennya selesai ya selesai, dia bakalan koreksi lagi dan bisa turun dalam. Ya kurang lebih seperti itu ya. Yang penting di sini adalah kunci suksesnya sabar, fokus, dan disiplin ya. Jadi jangan terlalu takut, kurang lebih cukup. Perhatikan juga aksi korporasi pembagian dividen ya. Biasanya kalau mendekati cum date atau setelah RUPS, setelah keluar dia akan naik lagi ya kalau dia dividennya lumayan tinggi. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Antam. Jadi Antam sudah saya bahas ya minggu lalu kan, 2 minggu yang lalu ya maksud saya koreksi. Nah, kemudian saya sebutkan kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2490 boleh buy ya kan. Kalau ngikutin saya enak kan, wah naik ke atas 2490 buy ya, seperti itu. Ini tinggal tunggu aja pasang trailing stopnya ya. Kalau 260 harga terakhir berarti trailing stopnya di 2600-an kurang lebih ya. Jadi itu ya. Nah, ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 2730. Yang belum punya boleh tunggu di area 2490 atau 2350 lagi ya, maksimum ya. Artinya kalau dia turun banyak 2350 atau 2490 ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Nah, di sana kesempatan kita untuk buy. Karena uptrend-nya masih cukup bagus. Memang fluktuasinya dia lumayan tinggi ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2730 boleh buy nggak? Atau tambah lagi Pak Sunar? Boleh ya, seperti itu. Tapi perlu diingat jangan lupa tetap pasang trailing stop dan stop loss-nya. Seperti itu ya. 2730 saya ambil dari swing high yang di sini ya. Seperti itu ya. Ini sebenarnya sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi yang ikuti saya harusnya sudah profit di sini ya. 2730 breakout naik lagi 3040 tercapai. Boleh tambah lagi, ternyata turun gagal ya. Karena kan saya sudah sebutkan garis-garis yang sudah saya berikan ini bisa dipakai acuan sebagai trailing stop dan juga average up. Kalau dia gagal ya turun lagi ya pasang trailing stopnya seperti itu ya. Jadi harusnya luar biasa ya ngikutin channel saya ya. Bukannya saya memuji diri sendiri, enggak ya, seperti itu ya. Enggak ada gunanya ya memuji diri sendiri, enggak perlu lah ya. Karena Anda bisa lihat dari video sebelumnya ada track recordnya atau jejak digitalnya seperti itu ya. Kan nggak mungkin setelah saya upload di video di YouTube, apalagi view-nya kan ada beberapa view kan, itu keterangannya uploadnya tanggal berapa ada kan. Biasanya saya nggak ganti-ganti ya, seperti itu ya. Kan mau susah ya kalau mau edit. Kalau misalnya ada artikel ya edit, tulisan kan bisa diedit ya di tengah-tengahnya. Tapi kalau video mau diedit di tengah-tengahnya gimana? Kan harus upload ulang. Kalau upload ulang kan ketahuan ya, seperti itu. Jadi jejak digital itu sebelumnya ada ya. Jadi ngikutin saya itu harusnya luar biasa asalkan sabar, fokus, dan disiplin. Ini yang weekly-nya. Kalau untuk yang daily-nya ini memang garis-garisnya beda ya. Di sini sebelumnya ketika dia naik tinggi area buy and release saya sebutkan di 2 garis ya, 2730 dan 2490. Jadi 2730 harusnya belum kena karena buy on weakness itu tunggu rebound ya. Kalau seperti ini dia turun kan dari atas ke bawah, tapi dia belum berhasil naik. Memang menjelang penutupan dia belum berhasil naik, malah dia turun lagi. Jadi kita tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 2490 waktu itu ya saya sebutkan ya. Baik, naik ke atas 2630 tambah lagi. Kalau di sini kalau yang mau buy high sell higher, kalau naik ke atas 2730 boleh buy. Buy-nya bertahap aja setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Atau ikutin dari saya naik ke atas 2950 tambah lagi, breakout ke atas 3170 boleh tambah lagi atau average up targetnya di 3300. Jangan takut ketinggian ya. Ini sebelumnya sudah saya bahas sebelumnya. Kalau breakout ke atas naik lagi jangan takut ketinggian ya, seperti itu sudah saya sebutkan. Jadi ini garis-garisnya ini kalau kita mundur ke belakang ya, ini gambarnya sudah saya gambarkan sebelumnya kurang lebih areanya. Ini 3300, kalau dia naik lagi ini di atasnya lagi ini kurang lebih sekitar area 3440 ya. Apakah bisa naik lagi ke sana Pak Sunar? Yang penting adalah fokus ke garis-garisnya seperti itu ya. Jangan tanya terus, di grup saya itu sering kali ya, mungkin masih baru atau belum kenal ya, Pak Sunar masih bisa naik lagi nggak gitu. Nah
selama uptrendnya masih bagus dia masih bisa naik lagi ya. Ini kan uptrendnya masih bagus, MA20 nya masih mengarah ke atas dan dia masih di atasnya MA20, walaupun sebelumnya sempat di bawah MA20 tapi kan arahnya masih mengarah ke atas ya, MA20 nya belum langsung turun ya. Seperti itu ya. Jadi bahwasanya kadang-kadang kalau jalur uptrendnya masih bagus ya, koreksi masih wajar. Kalau dia berhasil rebound lagi kita buyback. Makanya saya sudah sebutkan ya, disiplin di saham itu bukan disiplin cut loss doang ya. Kalau kita disiplin cut loss doang, kalau berhasil rebound lagi kita nggak berani buyback ya, akhirnya kita loss terus ya, cut loss terus ya. Karena kalau sudah berhasil rebound lagi berbalik arah, Anda nggak berani beli, atau Anda mau belinya mau tunggu di harga lebih rendah daripada harga jual Anda. Misalnya sebelumnya Anda sudah cut loss ya di 29.50 begitu ya, kemudian dia berhasil rebound lagi naik ke atas ya, naik lebih tinggi lagi ya, seperti itu ya. Ya Anda ketinggalan seperti itu kalau nggak berani kejar ya, seperti itu, atau buyback di harga atasnya. Karena prinsip dasar dari analisa teknikal ya, saya seringkali sebutkan di video saya, selama uptrendnya masih bagus dia masih bisa ada peluang naik lagi. Kadang-kadang kalau dia konsolidasi atau koreksi, selama dia konsolidasinya itu masih dalam batas toleransi ya, seperti itu ya uptrendnya, apalagi kalau menggunakan garis MA20 ya, kurang lebih seperti itu ya mudahnya ya. Nah, dia masih mengarah ke atas dan dia koreksinya seperti ini ya, kan kurang lebih cenderung melandai ya. Jadi sanalah kesempatan untuk buy on weakness. Saya juga sudah sebutkan ya. Jadi untuk Antam ini apakah masih bisa lanjut lagi? Bisa ya, seperti itu. Sebenarnya untuk Antam ini jejaknya dari awal ya. Dari awal-awal ya, mulai dari 1840 ya, ketika dia downtrend ya. Saya sudah sebutkan naik atas 1840 boleh buy, naik atas 1900 boleh buy, breakout ke atas 2020 tambah lagi dan seterusnya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas, enggak ya. Sebelumnya saya sudah bahas, bahkan di grup saya waktu itu, waktu Antam sudah mulai naik, ada yang bilang jangan beli Antam, katanya masa kejayaannya sudah selesai, katanya gitu. Saya masih ingat banget ya, ada yang bilang gitu ya. Saya itu kalau trading saham ya kan, yang kalau saya bahas mengenai analisa, saya nggak melihat istilahnya wah itu dulu masa kejayaannya, sekarang sudah berakhir. Katanya dulu karena sentimen itu kan, Tesla mau investasi di Indonesia, nikel seperti itu ya. Jadinya dia asumsinya masa kejayaannya sudah selesai. Belum tentu. Saya fokusnya di pergerakan harganya seperti itu ya. Jadi bukan di masanya sudah selesai atau belum. Selama dia uptrendnya bagus, dia kan terus naik terus ya. Apalagi kalau sebelumnya downtrend, kalau dia sudah berbalik arah dari downtrend ke menuju ke uptrend ya, ya dia kan tetap naik lagi kalau uptrendnya masih bagus. Jadi bukan karena masa kejayaannya ya, seperti itu ya, atau istilahnya masanya ya, seperti itu ya, kalau orang bilang ya golden area-nya sudah selesai ya, belum tentu. Yang penting adalah fokus di trennya. Support resistennya sudah saya gambarkan, itu mudah banget. Kalau trading sudah dikasih support resistennya, ini tinggal pasang automatic order buy aja dan automatic order sell untuk trading stop dan stop loss-nya ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi boleh tambah lagi atau average up. Kalau takut ketinggian ya nggak usah tambah lagi atau pilih saham yang lainnya, seperti itu ya. Kalau misalnya saya sebutkan naik ke atas 3170 boleh tambah lagi atau average up. Kalau yang belum punya boleh buy high sell higher. Tapi ternyata nyangkut Pak Sunar. Ya itu bukan salah Pak Sunar, bukan berarti saya menyesatkan ya, saya sebutkan sekali lagi ya. Karena harga saham di pasar saham saya nggak bisa atur. Nah, kalau itu ketinggian atau tidaknya, saya kan prinsipnya dari analisa teknikal trennya. Selama uptrendnya masih bagus, ya kan dia masih bisa naik lagi. Kalau dia berhasil breakout mau tambah lagi, kalau yang mau buy high sell higher silahkan. Tapi kan porsinya saya sudah sebutkan belinya bertahap aja kalau buy high sell higher. Seperti itu ya. Kalau naik lagi kita tambah lagi di atasnya lagi ya. Kalau gagal ya pasang trading stop dan stop loss ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mudah banget ya kita ya, nggak perlu terbawa emosi. Ketinggian nggak. Kalau seperti itu nanti kita nggak bakalan profit tinggi ya di sini ya. Ketika breakout nggak berani beli. Ya ini asumsinya sebelumnya kan, kalau kita perhatikan mundur ke belakangnya, ini 2490 lumayan kuat Pak Sunar. Ini sebelumnya dia naik, nggak lama lagi turun, ini berusaha naik dia gagal ya. Nah kalau kita prinsipnya seperti itu, breakout ke atas 2490, kita takut beli ya, akhirnya nggak profit ya, seperti itu. Memang sudah terjadi, ngomongnya gampang, tapi ini kalau kita lihat dari jejak rekam analisa saham saya sebelumnya, itu saya sudah sebutkan breakout ke atas 2490 boleh buy. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan ya, seperti itu ya. Selama trennya masih bagus, saya sudah sebutkan juga, walaupun sudah naik ke atas ya, kalau yang nggak berani, paling sudah saya sebutkan juga di sini ya, 2490 dan 2730. Ini kan sudah berhasil naik, boleh tambah lagi. Nah ini kalau mau buy sekarang masih ada peluang nggak Mas Nar?
masih ada ya. Jadi tunggu sekalian breakout atau tunggu lagi di area 2490 ya. Kalau dia koreksi pullback kemudian berhasil rebound barusan kita buy. Ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk PTBA ya seperti itu ya. Jadi untuk PTBA ini grafik weekly-nya untuk PTBA dia testing area supportnya 3180. Dan di sini saya sudah pernah gambarkan ya. Ini sepertinya ada formasi round di bottom, tapi ini ternyata dia gagal kan sampai di sini dia terus kemudian melebar ya. Kecenderungan membentuk cup and handle nanti jadi di sini ya. Kalau kurang lebih cup and handle di sini ya. Jadi dia breakout dari handle-nya. Ini gambarnya sudah saya gambarkan. Harusnya ngikutin saya 3710 sudah tercapai ya. Turun di bawahnya harusnya pasang 3 stop ya seperti itu. Jadi pasti kemungkinan besar kalau ngikutin saya kebanyakan profit, walaupun ada yang loss ya, nggak semuanya. Tapi kalaupun sudah perhatikan garisnya ya, pasang 3 stop dan stop loss, harusnya lossnya itu terukur ya, seperti itu ya. Jadi menurut pakar analisa teknikal ya seperti itu ya, di bukunya Trend Trading ya, baik Gapi ya. Walaupun kita itu kadang-kadang peluangnya benar dan salahnya, walaupun kita cuma benar 51% lah, tapi kalau kita itu ada money manajemennya, pasang trailing stop dan stop loss ya, itu kalau loss pun terukur ya, seperti itu. Kalau dia berhasil naik lagi, kita berani buy up atau average up ya, memang nilai average-nya naik ya, seperti itu. Tapi kan nilai rupiahnya itu kan bertambah profitnya, karena dia masih bisa naik lagi. Prinsip saya dari analisa teknikal ya, selama trennya masih bagus, boleh tambah lagi. Nah, mungkin ada yang bilang, wah nanti nyangkut tuh, disuruh beli lagi, naik lagi, beli lagi. Ya kalau uptrendnya masih bagus ya kenapa nggak mau average up ya, gitu ya. Atau kalau yang berani resiko buy high sell higher. Kalau nggak berani buy high sell higher kan area buy and weakness-nya sudah saya sebutkan ya. Ini di weekly chart-nya ya. Kalau di daily-nya sudah saya gambarkan. Ini kotaknya untuk buy and weakness naik ke atas 3290 boleh buyback atau di 3100 ya. Jadi sebenarnya untuk PTBA nggak ketinggalan ya. Kalau mau buy silakan selama kita pasang stop loss-nya di 3290 dan 3180 ya, seperti itu ya. Bahkan PTBA sebelumnya waktu naik-naik breakout saya juga share di grup saya ya, grup kecil saya ada buy ya, seperti itu ya. Ya ternyata masih bisa profit ya, masih bisa naik lagi. Waktu itu banyak bilang wah ketinggian ya, ternyata kan enggak, dia breakout lagi ke atas ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Ini sudah cukup 6 saham ya. Jangan lupa lihat playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk analisa saham yang lainnya. Jadi ada beberapa video untuk minggu ini periode tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 1 April 2022. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.